Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada video dari Pak Idrus Romli, di mana Pak Idrus Romli ini sedang membahas tentang orang yang sedang viral, yang katanya Imam Mahdi, ya, si Qasim. Ya, memang Qasim ini nggak pernah kita angkat kaum muslimin karena ya kami menganggap ya jelas orang gila lah. Ya, orang nggak beres ya. Jadi kalau orang gila mau dibahas ya percuma ya. Dan kami yakin banyak yang nggak percaya dengan Qasim ini. Ya meskipun ada juga yang percaya ya. Jangankan Qasim, Fir'aun saja banyak yang percaya. Fir'aun, Haman, Namrud ya banyak yang percaya. Ya, jangankan dengan mereka, dengan patung saja banyak yang percaya. Ya, tapi bagi kami ya itu kurang penting lah untuk dibahas masalah Qasim ini ya. Ya karena jelas-jelas ya kami yakin banyak yang nggak percaya ya. Nah, di dalam video ini ya Pak Idrus Romli membahas masalah Qasim. Ya klaim-klaimnya si Qasim. Ya, Qasim itu kan mengklaim katanya sudah bermimpi ketemu sama Allah 500 kali. Ketemu mimpi sama Nabi ya. Maksudnya mimpi ketemu Nabi ya, itu sudah 250 kali. Nah, yang seperti itu diingkari oleh Pak Idrus Romli. Ya, coba kita simak dulu lah videonya kaum muslimin ya, biar jelas. Izin Buya, saya mau tanya nih, apa pendapat Buya nih tentang Muhammad Qasim? Dia katanya udah mimpi sama Allah 500 kali, mimpi sama Rasulullah 250 kali. Dia harapannya dapat hilam, dapat karomah, mengaku Imam Mahdi lagi. Apa tanggapan Buya sama dia itu? Kalau tanggapan kami, yang pertama, pengakuan Muhammad Qasim bermimpi Allah 500 kali. Betul. Lalu Rasulullah SAW 250 kali. Benar. Itu berlebih-lebihan. Oh, jadi gitu. Di dalam sejarah para ulama sufi gak ada yang mimpinya sebanyak itu. Gak ada. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Asyadzili, gak ada. Yang kedua, kalau ada orang ngaku-ngaku dapat ilham secara langsung dari Allah dalam urusan agama, nggak butuh pada ilmu dan ulama, itu berarti ahli bid'ah dan pembohong, nggak bisa dipercaya. Yang ketiga, ngaku Imam Mahdi nggak betul juga, karena bukan sini tempatnya, di Madinah tempatnya, lahirnya di Madinah, dia Pakistan. Walhasil dia nggak bisa dipercaya, pembohong dia. Nah kaum muslimin ya, jelas di dalam video ini Pak Idrus Romli ini mengingkari klaim dari Qasim ini, bahwa Qasim ini mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah 500 kali. Bermimpi ketemu dengan Nabi sudah 250 kali ya. Dan itu diingkari karena kata Idrus Romli, nggak ada ulama sufi yang sampai over seperti itu. Ya, kalaupun mereka bermimpi bertemu dengan Nabi, bermimpi ketemu dengan Allah, ya, nggak sampai over, sampai 500 kali, sampai ya, 250 kali. Ya, itu klaimnya Idrus Romli, perkataan dari Pak Idrus Romli. Ya. Tapi tahukah antum kaum muslimin, sebenarnya ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah dari klaimnya si Qasim ini. Ya, dan itu sama-sama klaim sepihak. Ya, karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan juga kejadian-kejadian yang seperti ini tidak diberikan isyarat oleh Nabi Muhammad SAW akan ada orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Berbeda dengan Uwais Al-Qarni, ya, meskipun Nabi Muhammad SAW, para sahabat belum pernah bertemu, tapi Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan, ya, karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, maka mengisyaratkan akan datang orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Dan kalian minta kepada dia untuk mengistighfarkan kalian. Itu sudah jelas. Sementara kalau orang-orang yang mengklaim dengan klaim-klaim yang double itu kaum muslimin, ya, itu nggak ada sama sekali isyarat dari Nabi Muhammad SAW ada orang yang akan mengalami ini dan itu. Ya. Begitu juga dari para ulama-ulama yang diakui keilmuannya dari zaman ke zaman, nggak ada yang mengisyaratkan seperti itu, bahkan nggak ada mereka yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan musibahnya itu pun diakui sama Idrus Romli, ya. Dan juga diakui sama orang yang kemarin kita bahas, siapa? Gus Baha, diakui kaum muslimin.
Apa kisahnya? Ya, yang ya 11-12 dengan ya klaimnya Qasim itu. Ya. Mereka mengisahkan ya, satu Gus Baha ya, yang pertama Gus Baha mengisahkan ada wali yang katanya dalam satu hari khatam Al-Quran 390.000 kali. Satu hari kaum muslimin. Ya, tinggal hitung. 4 hari dia baca Al-Quran saja kaum muslimin. Itu sudah khatam ya, berapa juta. Dan itu tidak pernah dialami oleh para ulama-ulama yang jelas-jelas mereka diakui ilmunya. Para imam madhab, para imam ahli hadis, nggak pernah mereka sampai membaca Al-Quran satu hari khatam 360.000 kali. Nggak ada. Belum lagi ya, klaim-klaim dari para Ba'alawi, orang-orang yang dibela sama Pak Idrus Romli. Orang yang sekali duduk ya, khatam 90.000 kali surat Yasin. Sekali duduk 90.000 kali khatam surat Yasin. Ya nggak tahu duduknya itu berapa lama. Ya, cuma kan yang kita pahami kalau sekali duduk ya itu sejenak kaum muslimin. Sejenak, nggak lama. Sudah khatam 90.000 kali baca surat Yasin. Coba ya. Apa bedanya sama klaim dari Qasim? Kan nggak ada bedanya. Sama-sama hanya mengklaim saja. Ya. Dan mereka percaya. Mereka percaya. Ya. Lah kalau modal percaya saja, hanya berdasarkan klaim-klaim semata, ente artinya nggak bisa menyalahkan ya, orangnya Qasim, ya, orang-orang yang percaya sama Qasim. Ente nggak bisa nyalahkan. Ya, mereka percaya Qasim itu orang yang mereka anggap soleh berdasarkan versi pemahaman mereka. Ya. Dan yang paling menohok lagi, oke lah kalau tadi bukan bertemu dengan Allah, bukan bertemu dengan Nabi. Ya. Hanya sekedar baca Al-Quran satu hari 360.000 kali. Ya. Dan meskipun sebenarnya juga masih banyak ya, cerita-cerita gedabrus dari para Ba'alawi ya. 1 rakaat itu bisa khatam Al-Quran, sementara sholat dalam semalam ya itu bisa ribuan rakaat ya. Dan banyaklah kaum muslimin. Tapi oke lah, itu bukan klaim bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar ya. Ya mungkin ngeles lah ya. Kalau Qasim kan ngeklaimnya ketemu sama Allah, ketemu sama Nabi. Ya meskipun dalam mimpi tapi berlebihan, sudah 500 kali. Ya. 500 kali itu ya. Ya kita nggak ngerti video si Qasim itu apa ngeklaim 500 kali ketemu itu dalam sehari atau selama Qasim hidup sudah bermimpi bertemu dengan Allah 500 kali ya, wallahu a'lam. Yang jelas klaimnya sudah bertemu dengan Allah meskipun dalam mimpi ya 500 kali dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi 250 kali. Nah, tapi di sisi lain cacatnya dari pemahaman Pak Idrus Romli mempercayai faqih muqaddam yang dalam satu hari mi'raj 70 kali. Coba ya, faqih muqaddam dalam satu hari ya, itu bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha, mondar-mandir ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mimpi. Bukan mimpi. Ya, dan tidak ada para pendahulu yang sampai seperti ini. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak ada yang sampai ya jangankan sehari 70 kali. Seumur hidup beliau itu cuma 1 kali, nggak 2 kali, 3 kali, nggak. Apalagi seperti faqih muqaddam. Satu hari klaimnya 70 kali mondar-mandir ke Sidratul Muntaha ketemu sama Allah. Ya. Dan itu dipercaya sama Pak Idrus Romli. Dipercaya. Padahal kalau kita hitung ya, faqih muqaddam dalam satu hari mi'raj 70 kali ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, ya tinggal hitung saja. Ya, kalau 10 hari artinya sudah 700 kali. Ya tinggal hitung saja berapa kali
Ya, berapa hari Fakih Muqaddam itu pernah Mi'raj? Ya, tinggal kalikan. Ya. Tinggal kalikan. Coba. Hah? Dan itu juga berdasarkan klaim-klaim saja, nggak bisa dibuktikan. Dan dari kisah-kisah mereka pun nggak ada ibrah yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Apa ibrah yang bisa diambil? Ya. Apakah kaum muslimin akan bisa ya terinspirasi dengan amaliyah-amaliyah yang mereka kerjakan sehingga kaum muslimin bisa mengikuti amaliyah mereka? Ya. Bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Bisa membaca Al-Quran dalam sehari 390.000 kali. Ya. Belum lagi klaim-klaim dobol yang banyak itu ya dari orang-orang yang halu, ya, yang menganggap itu karena karomah wali. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Loh, kalau Qasim menggunakan dalil yang seperti itu, selesai juga kok. Ya, apa yang nggak mungkin bagi Allah kalau sudah menghendaki Qasim itu bermimpi dengan ya bertemu Allah 500 kali, bertemu dengan Nabi 250 kali. Coba. Kalau Allah sudah berkehendak, ya apa yang nggak mungkin coba? Bayangkan kalau setiap orang ketika mengklaim dengan klaim-klaim dusta, klaim-klaim double seperti itu, kemudian menggunakan dalil ya, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apa yang nggak mungkin? Coba, apa nggak rusak pemahaman yang seperti itu kaum muslimin? Ya, rusak pemahaman yang seperti itu kaum muslimin. Dan jangan antum katakan bahwa orang yang tidak percaya dengan klaim-klaim yang seperti itu kemudian tidak percaya karomah para wali. Percaya, kami percaya wali Allah itu ada, karomah itu ada. Tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Kalau kami jelas, keyakinan kami menganggap bahwa seluruh orang soleh itu wali. Ya. Tapi untuk menjustifikasi si fulan itu adalah wali, ya, itu bukan hak kami. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya menilai secara zohir. Kalau orang soleh, wali Allah. Ya. Masalah posisi tingkatan kewalian hanya Allah yang tahu. Ya. Kalau kaedah kami ya, bukan seperti kaedah orang-orang sufi yang mengatakan la ya'riful wali illa wali. Kalau kami meyakini bahwa yang mengetahui seseorang itu wali atau bukan ya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang mengetahui apakah amaliyah seseorang tersebut, ya amal soleh orang tersebut diterima betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada yang tahu. Ya, si fulan beramal diterima, positif diterima, 100% diterima. Ya nggak ada yang tahu. Ya. Sementara, ya jangankan manusia sekarang, sementara para sahabat saja, ya, mereka takut amal-amal yang mereka sudah kerjakan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelasnya para sahabat. Lalu dari mana orang-orang yang kemudian mengklaim si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali, ya, sehingga seolah-olah bisa memastikan bahwa si fulan itu orang soleh yang amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dasar kami jelas, ya, bahwa wali itu adalah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran jelas, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jelas. Ya, begitu juga kalau kita membaca hadis tentang wali Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb dan seterusnya. Ya, dijelaskan di sana wali Allah itu adalah mengerjakan apa yang sudah diwajibkan, menambah dengan yang sunnah-sunnah, sampai kemudian orang yang seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, wali Allah itu kalau bagi kami ya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karomah itu ada, tapi karomah tidak diukur dengan kesaktian, tidak diukur dengan sesuatu yang di luar nalar. Ya. Dan kita kembali ke pembahasan Pak Idrus Romli tadi kaum muslimin ya. Lah kalau Pak Idrus Romli nggak percaya dengan klaim Qasim, ya apa dasarnya? Apa dasarnya nggak percaya dengan klaimnya Qasim? Sementara dia percaya dengan klaim-klaim yang aneh-aneh, yang katanya bisa mi'raj dalam satu hari 70 kali, mondar-mandir, ya ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Hah? Apa bedanya? Kedua-duanya hanya klaim-klaim
sepihak saja kaum muslimin. Ya, ya mudah-mudahan kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang seperti itu kaum muslimin. Ya, makanya kita harus jelilah, harus pintar memilih guru supaya kita tidak ikut kepada pemahaman-pemahaman yang seperti itu kaum muslimin. Ya, ulama besar Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.